Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Kevin Kusuma Ibadur Rahman. Pada kesempatan ini saya akan melakukan presentasi mengenai pengertian hukum internasional, definisi hukum internasional, dan mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Presentasi ini saya lakukan dalam rangka memenuhi tugas pada mata kuliah hukum internasional yang diampu oleh Bapak Ugian Davis, SH LLM CLA. Materi yang pertama adalah pengertian hukum internasional. Hukum internasional disebut juga hukum antar bangsa atau hukum antar negara. Istilah hukum antar bangsa atau law of nations dari Higgins atau Karev berasal dari istilah hukum Romawi, yaitu ius gentium. Hukum internasional merupakan bagian hukum yang menjadi pedoman dalam aktivitas yang berskala internasional. Berdasarkan isinya, hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Dengan perkataan lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata internasional yang berlainan. Sedangkan hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas yang bukan bersifat perdata. Dari uraian tadi, tampak kebersamaan dan perbedaan yang terdapat antara hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Persamaannya ialah bahwa keduanya mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas. Perbedaannya terletak dalam sifat hukum, hubungan atau persoalan yang diaturnya atau objeknya. Cara membedakan demikian lebih tepat daripada membedakan berdasarkan pelaku atau subjek hukumnya, dengan mengatakan bahwa hukum internasional publik mengatur hubungan antara negara-negara, sedangkan hukum perdata internasional antara orang perseorangan. Hal ini karena suatu negara atau badan hukum publik lainnya ada kalanya melakukan hubungan perdata, sedangkan orang perseorangan menurut hukum internasional modern ada kalanya dianggap mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Berikut merupakan definisi hukum internasional menurut para ahli. Yang pertama, definisi menurut Rebecca M. Wells, kemudian ada definisi menurut Joseph Gabriel Stark, kemudian ada definisi menurut Jonas Pin, ada definisi menurut John Bien, dan ada definisi menurut Rebecca M. Wells. Selanjutnya adalah sumber hukum internasional. Menurut Joseph Gabriel Stark, menguraikan bahwa sumber-sumber hukum internasional dapat diartikan sebagai bahan-bahan akwal yang digunakan oleh ahli hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku terhadap peristiwa atau situasi tertentu. Bahan-bahan tersebut dikategorikan dalam 5 bentuk, yaitu kebiasaan, traktat, keputusan pengadilan atau badan arbitrase, karya hukum, keputusan atau ketetapan lembaga internasional, statuta Mahkamah Internasional dalam artikel 38 Statute of the International Court of Justice yang berbunyi sebagai berikut. Berdasarkan uraian di samping, maka para ahli memandang peraturan tersebut sebagai sumber hukum internasional dalam arti formal. Sebenarnya pengaturan tersebut berlaku terhadap Mahkamah Internasional yang salah satunya digunakan dalam memutuskan suatu perkara. Namun, para ahli berpendapat ketentuan tersebut. Kemudian kita membahas mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Sebelum kita membahas ini, mari kita uraikan definisi sengketa internasional. Menurut Merrill, sengketa atau dispute adalah ketidaksepahaman mengenai sesuatu. Sementara itu, John Collier dan Van Hohenlohe yang membedakan antara sengketa dispute dan konflik. Sengketa adalah a specific disagreement concerning a matter of fact, law or policy in which a claim or assertion of one party is met with refusal, counter claim or denial by another. Adapun konflik adalah istilah umum atau genus dari pertikaian atau hostility antara pihak-pihak yang sering tidak fokus. Dengan demikian, setiap sengketa adalah konflik. Namun, tidak semua konflik dapat disebut sebagai sengketa. Misalnya, sengketa antara Indonesia dan Malaysia menyangkut kepemilikan Pulau Sipa dan Legitan itu merupakan sengketa. Sedangkan perseteruan antara Amerika dan Iran sejak jatuhnya Syah Iran adalah konflik karena begitu kompleksnya masalah antara kedua negara tersebut. Demikian pula sengketa. Kemudian menurut Mukhtar Kusumaatmadja, mekanisme penyelesaian sengketa internasional dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama ada secara damai, yang terbagi menjadi dua jalur diplomatik, yaitu ada negosiasi, mediasi, jasa baik, dan inquiry.
Selanjutnya melalui jalur hukum, melalui badan arbitrase dan pengadilan internasional. Ada pula secara kekerasan. Yang pertama adalah melalui perang, yang kedua non-perang seperti pemutusan hubungan diplomatik, retorsi, blokade, embargo, dan reprisal. Berdasarkan hukum internasional secara umum, berdasarkan artikel 287 plus 1 United Nations Convention on the Law of the Sea yang biasa kita sebut dengan UNCLOS, jika terjadi sengketa mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban terkait wilayah laut, maka dapat diselesaikan misalnya melalui International Tribunal for the Law of the Sea atau Mahkamah Internasional, tergantung dari pilihan para pihak yang bersengketa. Kemudian, berdasarkan artikel 33 International Court of Justice, yaitu pihak yang terlibat dalam pertikaian atau sengketa pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum atau badan judisial, menggunakan pengaturan-pengaturan atau badan-badan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri. Sehingga pada dasarnya berdasarkan piagam PBB, setiap negara yang terlibat dalam sengketa diberi kebebasan untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana yang disebutkan dalam piagam PBB tersebut. Kemudian berdasarkan artikel 40 plus 1 Statute of the International Court of Justice yang berbunyi sebagai berikut yang tertera pada layar ini, maksudnya dalam hal terjadi sengketa internasional, para pihak dapat membuat perjanjian untuk menyelesaikan sengketanya melalui Mahkamah Internasional. Meski demikian, artikel 36 plus 3 Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice menyatakan bahwa sengketa atau pertikaian hukum pada umumnya harus diajukan oleh para pihak ke Mahkamah Internasional. Mekanisme penyelesaian sengketa dapat melalui pengadilan internasional atau biasa dengan diselesaikan melalui Mahkamah Internasional. Pengadilan internasional tidak mempunyai prosedur yang mengikat dan alat-alat pemaksa untuk menyelesaikan sengketa seperti polisi, jaksa, dan tentara. Pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional tidak bisa disamakan dengan pengadilan nasional karena yurisdiksi yang terbatas dan tergantung pada kehendak negara yang bersengketa. Contohnya adalah kasus sengketa Pulau Sipadan dan Lijutan antara Indonesia dan Malaysia, yang pada akhirnya kedua negara sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur Mahkamah Internasional. Menurut hukum internasional, dalam proses menuju mahkamah, kedua negara haruslah menyetujuinya. Dalam putusannya, mahkamah menetapkan Pulau Sipadan dan Lijutan menjadi bagian dari kedaulatan Malaysia. Perbedaan antara konflik internasional dengan sengketa internasional dapat dilihat dari situasi yang terjadi di antara negara-negara yang sedang dalam perbedaan pendapat mengenai suatu hal. Konflik internasional terjadi ketika suatu sengketa internasional tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara damai, hingga akhirnya salah satu negara atau kedua negara secara bersama-sama menggunakan kekerasan. Berikut secara umum penyelesaian melalui mahkamah atau pengadilan internasional ini diatur dalam Chapter 6 tentang Pacific Settlement of Disputes, artikel 33 sampai dengan artikel 38, Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice, atau biasa kita sebut piagam PBB, yang berbunyi pada artikel 33 di atas dijelaskan mengenai cara-cara yang harus dilakukan terhadap pihak yang bersengketa, yang jika berlangsung terus-menerus dapat membahayakan perdamaian dan keamanan. Selanjutnya, pada artikel 36 plus 3 dijelaskan bahwa sengketa dalam hal ini harus diajukan terlebih dahulu pada Mahkamah Internasional sesuai dengan ketentuan statuta mahkamah. Berdasarkan peraturan tadi, telah dijelaskan bahwa Mahkamah Internasional hadir sebagai pemutus sengketa yang memberikan keputusan apabila pihak-pihak yang bersengketa beritikat untuk mengajukan perkaranya dengan tujuan diselesaikan secara damai melalui. Kemudian ada penyelesaian sengketa internasional melalui resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdasarkan artikel 7 Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice, Dewan Keamanan PBB merupakan organ utama PBB bersama dengan organ lainnya seperti Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat PBB. Dewan Keamanan PBB adalah salah satu dari 6 badan utama PBB.
Piagam PBB memberi mandat kepada Dewan Keamanan untuk menjaga. Dewan Keamanan PBB mempunyai 5 anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap. Setiap anggota Dewan Keamanan ini memiliki satu suara dengan 5 anggota tetap tersebut memiliki hak veto. Hak veto merupakan hak suara yang negatif untuk memungkinkan 5 anggota tetap untuk mencegah adopsi resolusi Dewan Keamanan yang sah. Berdasarkan Piagam PBB, Dewan Keamanan PBB memiliki resolusi yang ditentukan oleh Piagam PBB sebagai langkah-langkah untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Resolusi tersebut berupa sanksi ekonomi atau sanksi lain yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata untuk aksi militer internasional. Apabila Dewan Keamanan PBB menganggap resolusi sebelumnya tidak memadai atau telah terbukti tidak memadai terhadap situasi yang sedang, maka Dewan Keamanan akan mengambil tindakan yang lebih tegas yang dapat dilaksanakan oleh Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan jika diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan. Resolusi ini dapat menyelesaikan sengketa dan menyelesaikan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dan hukum HAM. Namun resolusi ini sulit didapatkan. Mengapa? Karena resolusi Dewan Keamanan PBB ini harus disetujui oleh seluruh anggota Dewan Keamanan PBB, terutama anggota tetap PBB yang memiliki. Kemudian melalui Majelis Umum Perserikatan Bangsa. Berdasarkan artikel 7 Charter of United Nations and Statute of the International Court of Justice, Majelis Umum PBB merupakan organ utama PBB bersama dengan organ lainnya seperti Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat PBB. Tugas dan kekuasaan Majelis Umum PBB dapat dibagi menjadi 8 golongan, yaitu mengenai pelaksanaan perdamaian dan keamanan internasional, kerjasama di bidang perekonomian dan masyarakat internasional, kemudian sistem perwakilan internasional, kemudian keterangan-keterangan mengenai daerah-daerah yang belum mempunyai pemerintah sendiri, lalu mengenai urusan keuangan, lalu penerapan keanggotaan dan penerimaan keanggotaan, lalu perubahan piagam, lalu hubungan dengan alat-alat perlengkapan lain. Berdasarkan artikel 6 Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice yang berbunyi, a member of the United Nations which has persistently violated the principles contained in the present charter may be expelled from the organizations by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. Disebutkan bahwa Majelis Umum PBB dapat memberikan sanksi pada negara yang melanggar ketentuan dalam piagam. Dengan penyelesaian melalui Majelis Umum PBB ini, sengketa internasional yang terjadi setidaknya dapat berkurang dalam hal hubungan politik dan perlindungan HAM kedua negara yang bersengketa. Majelis Umum PBB sebagaimana diatur dalam artikel 11 Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice dapat meminta perhatian kepada Dewan Keamanan untuk menanggapi keadaan-keadaan yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Namun jadi persoalan dalam hal ini, resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB tidak berlaku mengikat, terutama dalam hal perdamaian dan keamanan internasional. Majelis Umum PBB hanya dapat mengeluarkan resolusi dalam hal hubungan politik, kerjasama internasional, kebudayaan, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Majelis Umum PBB harus bekerja sama dengan baik dengan Dewan Keamanan PBB untuk menangani sengketa. Hal ini berdasarkan atas artikel 12, artikel 13, dan artikel 14 Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice. Demikian presentasi yang telah saya lakukan. Mohon maaf atas kesalahan dalam pengucapan. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.